Sahabat BSI semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Sahabat BSI, perkenalkan nama saya Andri Heru Saputra, biasanya dipanggil dan sistem informasi ini dengan sebutan AHER. Saya bergabung di tim AKAD. Oke, pada kesempatan kali ini, saya seperti disebutkan pada moderator tadi eh, mengenai AI, era AI, di mana sekarang apa-apa semuanya bisa dilakukan AI. Misalkan kita di AI itu hadir di telepon genggam kita, misalkan kita eh, ada foto yang banyak orang ingin menghapus selain kita, tinggal diklik, kemudian sekejap pun jadi. Jadi tinggal objeknya kita. Nah, itu hanya segelintir contoh saja. Kalau di bidang software engineer, itu AI bahkan memberikan manfaat yang lebih lagi dari sekedar itu. Oke, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan akhir berbagi ilmu dengan judul Survive and Thrive as a Software Engineer in the AI Era. Tapi apakah AI akan menggantikan kita? Nah, ini yang kita bahas. Mari kita mulai. Sebelumnya, teman-teman bisa bergabung di Mentimeter di menti.com dengan kode yang tertera pada layar atau scan QR yang ada pada layar. Silakan nih. Saya mau tahu nih di benak teman-teman nih apa yang dipikirkan jika ditanya apa sih software engineer itu? Software engineer itu yang seperti apa sih? Saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Software engineer itu yang titik-titik. Software itu apa? Engineer apa? Atau software engineer itu apa aja? Silakan ditulis di Twitter di menti.com. Bisa masukkan kode 228184152 atau QR code, langsung masukkan jawabannya. Ini ada yang jawab Andri Iru maksudnya. Ada hai hai. Lah, ada full stack, full stack, full stack atau full stack. Engineer aplikasi, gaji besar,
Oh, ada lagi yang mau ngasih jawabannya? Sebentar. Oh, sudah menit. Oke, waktunya juga sudah habis 3 menit ya. Oke, di sini ada beberapa yang menjawab. Insinyur perangkat lunak, ada full stack, tukang bikin aplikasi, orang yang ingin buat software, mesin to mesin, tukang ketik, tukang ketik rada jelas, avatar, anu, Henry Iru, Exmut, seperti kode. Oke, terima kasih atas jawaban dan partisipasi teman-teman. Mas, jawabannya seru-seru nih. Lihat, eh, cocok, cocok lagi sama dengan definisi software engineer. Nah, berikut ini adalah definisi software engineer yang diambil dari beberapa referensi. Jadi, software engineer adalah seorang profesional yang secara disiplin dan sistematis menerapkan prinsip teknik, metodologi, dan pengetahuan ilmiah dalam merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak dengan mencakup seluruh siklus pengembangan. Siklus pengembangan terdiri dari ya, merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak, dan penekanan pada kualitas, keamanan, efisiensi, serta relevansi terhadap kebutuhan user atau bisnis. Yang dimaksud profesional ini menerapkan standar etika, kompetensi, dan tanggung jawab profesi. Dikatakan profesional itu adalah menandakan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, bukan sekedar hobi atau pekerjaan sambil. Kemudian dari segi eh, seorang profesional yang secara disiplin dan sistematis. Maksudnya adalah disiplin itu mengikuti praktek teknik, best practice. Kemudian yang sistematis itu pekerjaan yang dilakukan dengan metode yang terstruktur. Jadi tidak asal buat coding, asal jadi. Jadi sesuai struktur, sesuai standarisasi. Kemudian menerapkan prinsip teknik. Ini menerapkan prinsip teknik, metodologi, seperti misal modularitas, skalabilitas, dan reliabilitas. Metodologi misalnya Agile, Scrum, DevOps, Waterfall. Kemudian kalau pengetahuan ilmu arsitektur komputer.
Kemudian seluruh siklus pengembangan ini terdiri dari merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak yang dibangun. Untuk yang terakhir yaitu dengan penekanan kualitas, keamanan, efisiensi, juga relevansi. Kualitas ini sangat penting karena software harus sesuai spesifikasi dan mudah digunakan. Keamanan jelas, tentu software yang dibangun harus eh, tahan terhadap serangan. Kemudian efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah mengoptimalkan dalam penggunaan sumber daya, seperti CPU atau memori dan lainnya. Kemudian software yang dibuat harus sesuai dengan masalah nyata yang dipecahkan. Tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga nilai manfaat atau value proposition bagi pengguna atau perusahaan. Nah, tadi sudah dijelaskan software engineer tadi ada eh, dari teman-teman banyak yang tentang ini, ngoding, terus banyak yang ngoding, tukang ketik, itu hampir sama dengan pengertian ini. Kemudian apa sih perbedaan programmer kalau kan software engineer hampir sama dengan programmer. Terus apa sih kalau perbedaannya software engineer sama programmer? Dilihat dari aspeknya, ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, aspek dari fokus utama. Fokus utamanya programmer ini adalah bikin coding dan debugging. Sedangkan software engineer itu seluruh siklus hidup software SDLC seperti requirement, analisa, desain, terus membangun, menguji, dan memelihara. Kemudian dari segi aspek tanggung jawab, mengubah logik dan desain menjadi kode itu dari programmer. Sedangkan software engineer itu tanggung jawabnya adalah menganalisis, mendesain, mengimplementasi, menguji, dan pemeliharaan. Sedangkan untuk dari pendekatan kerja, programmer itu taktis, mengeksekusi spesifikasi iteratif sesuai kode review atau mengikuti sesuai instruksi yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan software engineer itu pendekatan kerjanya ada strategis dan sekaligus taktis. Ini membuat keputusan teknis. Yang mana ini software engineer itu mendefinisikan solusi, membuat keputusan teknis, mengarahkan implementasi, menjaga konsistensi. Kemudian dari segi dokumentasi, kalau programmer itu minimal fokus pada kode programnya. Apa yang dituliskan ada di dokumentasi database yang terlibat, apa aja ini dokumentasi.
Nah, hanya kodenya. Oke, untuk software engineer, dokumentasinya itu lengkap. Di kebutuhan, desain, testing, hingga deployment. Kalau dilihat dari kerja tim, itu biasanya bekerja sendiri, bisa bekerja sendiri. Software engineer sering bekerja lintas tim, misal dev, QA, operasional, sama bisnis. Oke, kita sudah mengetahui perbedaan programmer dengan software engineer. Untuk memberikan ilustrasinya, ada tampilan seperti berikut ini. Pada gambar di sini, yang dikatakan programmer itu adalah, diibaratkan adalah tukang, tadi di tukang batu ya, tukang bangunan, maksud saya tukang bangunan. Dia mampu memasang bata sesuai desain atau instruksi yang disepakati. Sedangkan software engineer itu eksek- eh, arsitek atau seorang perancang sekaligus eksekutor yang memastikan kualitas, keberlanjutan, dan skalabilitas sudah disebut software engineer. Berdasarkan peran teknis, software engineer itu ada beberapa. Yang pertama, front-end engineer. Front-end engineer ini fokus pada bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user. Misalnya menggunakan React, Angular, atau Vue. Kemudian ada back-end engineer. Ini mengembangkan logika server, API, manajemen database, dan keamanan sistem. Kalau full stack engineer ini adalah gabungan dari front-end maupun back-end engineer. Jadi bisa menghandle sekaligus front-end, back-end. Kemudian ada DevOps engineer yang mengelola infrastruktur, deployment, CI/CD, monitoring, dan otomatisasi. Kemudian yang terakhir ada AI atau Machine Learning Engineer. Ini mengembangkan sistem berbasis data, machine learning, atau AI. Mungkin ada beberapa eh, peran teknis lain seperti QA, ini mendesain dan menjalankan pengujian software untuk memastikan kualitas. Ada Embedded Software Engineer, ini membuat software untuk perangkat keras khusus seperti IoT, otomotif, robotik. Jadi teman-teman, di sini berdasarkan peran teknisnya itu, yang diberikan software engineer itu memiliki beberapa peran sendiri-sendiri. Seperti front end itu versi interface, dan kemudian back end seperti menyediakan API, full stack bisa keduanya, DevOps untuk otomasi, otomatasi, deployment, CI/CD, monitoring, dan sedangkan AI machine learning ini engineer menganalisis sistem berbasis AI atau machine learning.
Sahabat BSI yang saya cintai, terus eh, perkembangan engineer itu dari dulu versus sekarang. Kalau dulu software engineer itu lebih fokus pada menulis code. Sekarang sekarang software engineer fokus mendesain, mengintegrasikan dan mengawasi sistem pintar yang sebagian kodenya ditulis oleh AI. Dulu sistem dulu engineer banyak menghabiskan waktu menulis kode dan memecahkannya jadi modul atau fungsi. Kualitas terutama dijaga lewat kode review dan testing manual atau otomatis. Sedangkan sekarang software engineer lebih banyak mendesain, mengintegrasikan dan mengawasi sistem termasuk komponen AI, sementara sebagian kode di-generate oleh AI dan tugas routing otomatisasi. Sahabat ini, mari kita lihat perkembangan software engineer dari masa ke masa. Di era awal, 1950-an, itu komputer baru lahir atau pionir komputasi. Komputer berukuran besar, mainframe, biayanya mahal, dan kemampuan terbatas. Peran software engineer ini belum dikenal secara formal. Istilahnya lebih sering disebut programmer atau sistem analis. Bahasa pemrograman untuk fokus utamanya adalah menulis instruksi langsung untuk mesin, kemudian memastikan program bisa berjalan di perangkat keras tertentu. Kemudian di era berikutnya yaitu munculnya software engineer, munculnya software engineering yang diresmikan atau dipopulerkan oleh NATO Software Engineering Conference di tahun 1968. Di sana komputer mulai masuk ke perusahaan dan universitas. Proyek menjadi lebih besar dan kompleks. Fokus utama adalah menggunakan metodologi pengembangan waterfall, spiral, kemudian memisahkan peran analis, desainer, programmer, dan tester. Bahasa pemrogramannya yang digunakan adalah C, Pascal, Ada. Terus untuk fokus utamanya itu menggunakan metodologi pengembangan, memisahkan peran analis, dan dokumentasi formal desain sistem dan analis kebutuhan. Kemudian di era 90-an, 1990 hingga 2010-an, ini eranya internet dan open source atau terjadinya kolaborasi global. Internet WWW atau World Wide Web dan komputer pribadi berkembang pesat. Fokus utama pengembangan berbasis tim lintas negara. Munculnya Agile dan Scrum yang lebih fleksibel daripada waterfall. Open source ada Linux, Apache, MySQL, PHP mendorong kolaborasi bebas.
Bahasa pemrogramannya ada Java, PHP, JavaScript, dan Ruby. Sedangkan di era cloud, mobile, dan DevOps di tahun 2010 sekarang itu mengenai kecepatan dan skalabilitas. Untuk konteksnya adalah ini terlibat adalah smartphone dan layanan cloud merajai pasar. Fokus utama adalah continuous integration and continuous deployment (CI/CD), otomasi infrastruktur. Bahasa pemrograman adalah JavaScript, Node.js, Go, Kotlin, Swift, Python. Kemudian di AI dan otomasi di tahun 2020 hingga masa depan, kita software engineer sebagai orkestrator AI. AI generatif seperti ChatGPT, GitHub Copilot, machine learning, dan otomasi kode atau yang lainnya. Kemudian peran software engineer ini berubah dari penulis kode menjadi solusi yang memanfaatkan AI. Fokus pada desain sistem, integrasi teknologi, dan validasi hasil AI. Fokus utamanya adalah menggunakan AI untuk code generation, bug fixing, dan testing. Kemudian membangun aplikasi AI-driven seperti chatbot, rekomendasi, computer vision. Kemudian mengawasi etika, privasi, data, dan keamanan AI. Bahasa tools, bahasa dan tools. Bahasa adalah Python, machine learning, Go, dan Rust. Kinerja tinggi, AI framework, TensorFlow, PyTorch. AI coding assistant, Copilot, Code Whisper, Tabnine. Adapun tantangannya di era ini, skill gap. Engineer harus menguasai AI dan domain bisnis. Job shift, pekerjaan rutin tergantikan AI. Fokus pindah ke problem solving dan creative thinking. Oke, sekarang di era AI, software engineer itu hampir semua aspek kerja software engineer dapat dilakukan oleh AI. Yang pertama adalah adanya code generation, seperti boilerplate, bisa CRUD, DO, mapper, dan mapper handler, root, dan config. Kemudian penggunaan fungsi utilitas seperti validasi, parsing, error handling. Jadi dengan adanya code generation ini dapat membantu menulis kode lebih cepat. Kemudian ada bug detection. AI bisa mendeteksi kerentanan, keamanan, dan bug secara otomatis. Kemudian ada automation, banyak tugas rutin seperti generate API, root testing API bisa diotomatisasi. Kemudian ada desain stand. AI membantu membuat UI UX, mockup, dan rekomendasi desain. Artinya, peluang kerja bisa lebih cepat dan fokus pada bagian kreatif dan strategis. Tantangannya adalah pekerjaan yang rutin
akan makin sedikit. Kalau skill kita cuma di situ, kita bisa terkejar. Yang berikutnya adalah skill yang relevan untuk menunjang di era AI. Sahabat BSI, kita semua tahu bahwa AI saat ini sudah menulis kode, membuat desain, bahkan menguji software secara otomatis. Pertanyaannya, kalau semua itu dilakukan AI, lalu apa yang tersisa untuk kita sebagai software engineer? Nah, di sini kita perlu fokus pada skill yang AI belum bisa sepenuhnya ganti. Skill yang menjadi pembeda antara manusia dan mesin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah problem solving. AI bisa memberi jawaban, tapi belum tentu memahami konteks bisnis dan kompleksitas untuk masalah. Software engineer harus tetap jago memecahkan masalah secara logis dan kreatif. AI bisa memberi jawaban. Nah, disinilah kita sebagai manusia berperan untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut, mempertimbangkan serta realistis. Tapi memecahkan masalah saja tidak cukup. Kita juga harus bisa merancang fondasi sistemnya dengan sistem desain. Mendesain arsitektur sistem yang scalable, aman, dan efisien butuh pemahaman menyeluruh. AI hanya membantu, bukan memutuskan. Contohnya, memilih antara microservice atau monolit bukan hanya soal tren teknologi, tapi juga biaya, performa, dan kemampuan tim. Hanya manusia yang bisa mempertimbangkan seluruh gambaran besar sekaligus memikirkan detail teknisnya. Nah, setelah punya desain, kini kita juga harus paham dunia tempat software itu dipakai, yaitu domain knowledge. Paham industri tempat software digunakan. E-commerce, misalnya e-commerce, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Membuat kita bisa membuat solusi yang tepat sasaran. Misalnya, software perbankan harus mematuhi standar keamanan seperti PCI DSS. AI tidak otomatis tahu semua peraturan ini. Kitalah yang menghubungkan kebutuhan industri dengan desain teknis agar software benar-benar relevan dan bermanfaat. Tapi ingat, membuat software bukan pekerjaan sendirian. Kita butuh kerja sama. Tentang collaboration and communication. AI tidak bisa menggantikan keterampilan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memahami kebutuhan klien. Disinilah kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi menjadi penting. Memastikan semua pihak punya pemahaman yang sama dan tujuan yang selaras. Dan yang terakhir, kita harus selalu ingat bahwa AI itu tidak selalu benar.
yaitu critical thinking terhadap output AI. Nah, di AI ini misalkan kita eh, ada istilah GIGO, garbage in, garbage on. Jika memasukkan hal yang tidak bermanfaat di AI, maka akan keluarlah apa yang dimasukkan itu. Jika goal in, goal out. Jika yang dihasilkan itu bermanfaat, yang bagus, mah good, good in, good out. Maka akan bagus juga keluarannya. Sebagai software engineer, tugas kita adalah memeriksa, menguji, dan memastikan bahwa hasil kerja AI benar-benar aman dan sesuai kebutuhan. Jadi, meskipun AI makin canggih, ada keterampilan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan seperti problem solving, sistem desain, domain knowledge, kolaborasi, dan critical thinking. Semua ini tetap menjadi kekuatan kita sebagai manusia. AI adalah alat, dan alat terbaik hanya bagian di orang yang tahu dan menggunakan dengan bijak. Teman-teman, sahabat DSI semuanya, sekarang sedang hidup di era AI, di mana AI bisa menulis kode, membuat desain, bahkan menguji software dalam hitungan detik. Kalau kita diam di tempat, bisa-bisa pekerjaan kita akan tergeser. Tapi kabar baiknya, masih banyak cara untuk survive, bahkan thriving di era ini. Minimal ada 5 strategi yang bisa kita lakukan. Mari kita bahas satu persatu. Ini ada beberapa strategi survive di era AI sebagai software engineer. Pertama, kita harus kuasai fondasi pemrograman. Jangan langsung ke AI tanpa mengetahui dasarnya. Logika, seperti logika, struktur data, dan algoritma itu ibarat fondasi rumah. AI bisa membantu membangun dindingnya, tapi kalau fondasinya rapuh, hasilnya akan roboh. Untuk misalnya, GitHub Copilot memberi solusi, tapi kalau kita tidak paham kompleksitas algoritma, kita bisa saja memilih solusi yang boros memori atau lambat dijalankan. Setelah memahami pondasi kuat atau setelah membangun yang kuat, langkah berikutnya adalah memahami alat bantu yang ada. Pahami AI tools. Pelajari Copilot salah satunya atau ChatGPT, Midjourney untuk desain atau yang lain untuk ide dan debugging. Midjourney untuk desain visual dan tools AI lainnya sesuai kita. Semakin paham cara memanfaatkan AI, semakin produktif kita. Ingat, AI bukan musuh, tapi partner kerja. Seperti dikatakan Kapten Tsubasa, bertemanlah dengan bola. Jadi, kita di era AI ini, ibarat AI adalah bola, jadi bertemanlah dengan AI. Jadi, kemana-mana di kartunya Tsubasa itu, Kapten Tsubasa, di mana ada bola di situ ada kita, di situ ada yang di situ adalah kita juga ada. Karena AI bisa digunakan kalau ada yang menggunakannya. Kemudian, nah ini penting juga nih, jangan menolak AI. Justru jadikan AI sebagai partner kerja.
Banyak orang yang khawatir AI akan mengambil pekerjaan mereka, lalu memilih untuk mengabaikannya. Padahal mereka yang menguasai AI justru akan menggantikan orang yang tidak mau memakainya. Anggap anggap saja AI seperti kalkulator di dunia matematika, bukan pengganti, tapi percepatan kerja. Selain itu, kita juga harus fleksibel. Jangan hanya mengandalkan satu bahasa, framework, framework, kuasai beberapa. Misalnya Python, Go, JavaScript, dan framework seperti React, Laravel, Spring. Kalau dulu saya belajar ASP.NET, kemudian C Sharp untuk pengembangan proyek sesuai proyek. Dulu C Sharp digunakan untuk pembangunan aplikasi bersama dengan Adaro, Adaro Air Energy untuk manajemen lahan yang tipenya Adaro. Untuk .NET dulu framework ASP.NET Core dulu digunain di proyek sama ekspor impor. Dengan begitu, kita menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan industri dan membuat kita sulit tergantikan. Kemudian perkuat soft skill. Wah, ini juga penting. Dan terakhir, jangan lupa soft skill, komunikasi, teamwork, manajemen waktu adalah skill yang AI tidak punya. Mampu menjelaskan ide kepada klien non-teknis, bekerja sama dalam tim lintas departemen, dan mengatur prioritas kerja. Semua ini membuat kita bernilai lebih di mata perusahaan. Jadi, di era AI ini, yang bertahan bukanlah yang paling cepat mengetik kode, tapi yang paling beradaptasi, kuasai fondasi, manfaatkan AI, jadilah fleksibel, dan perkuat soft skill. Itu alat, dan alat terbaik hanya berguna di tangan orang yang tepat. Tadi kita bahas strategi untuk survive atau bertahan di era AI. Sekarang kita masuk ke level berikutnya, thrive alias berkembang pesat. Di tahap ini, kita bukan sekedar menjaga pekerjaan tetap aman, tapi benar-benar memanfaatkan AI untuk melompat lebih jauh dibanding kompetitor. Sini ada 6 kunci yang bisa kita lakukan. Posisikan diri sebagai AI Enhanced Engineer. Kan AI untuk menulis boilerplate code, otomatisasi, testing, atau refactoring. Nah, sekarang kan ada namanya web testing. Sudah ada beberapa yang membahas tentang web testing juga. Ambil peran yang lebih strategis, fokus pada arsitektur, integrasi sistem, dan inovasi produk. Kemudian belajar data dan machine learning, pahami dasar artificial intelligence atau machine learning, walau bukan jadi AI engineer penuh. Keempat, tunjukkan hasil nyata dari kemampuan kita. Buat proyek yang memadukan software engineering dengan AI, lalu dokumentasi di GitHub atau personal website. Portofolio ini akan menjadi bukti nyata kalau kita bukan hanya mengikuti tren,
tapi juga mampu menghasilkan solusi nyata. Kelima, jangan berhenti belajar teknologi terbaru. Misalkan Cloud Native Apps, Microservice, Large Language Model. Dengan mengikuti tren, kita bisa mengantisipasi kebutuhan pasar sebelum orang lain. Dan terakhir, diri untuk kontribusi di komunitas, terlibat di open source, membantu project AI open source bisa jadi exposure besar. Jadi berkembang di era AI bukan soal siapa yang paling pintar menulis kode, tapi siapa yang paling pintar memanfaatkan AI untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Mulailah dari peran strategis, kuasai tren, portofolio, dan terlibat di komunitas dan tapi juga melesat. Kita hidup di era di mana teknologi berubah lebih cepat daripada kebiasaan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan berpikir. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi pihak yang memimpin perubahan atau yang tertinggal olehnya? Nah, ini ada beberapa mindset penting. Pertama, kita harus mengubah cara pandang. AI bukan musuh yang merebut pekerjaan kita. AI adalah yang bisa mempercepat dan memperluas kemampuan kita. Justru yang kalah adalah mereka yang menolak beradaptasi. Ini benar juga ya. AI itu memperluas kemampuan kita. Misalnya kita yang jarang berbicara atau menulis sebuah cerita, dengan AI kita bisa menulis cerita. Adalah alat, berarti kita perlu belajar cara menggunakannya. Di sini mindset kedua berperan. Teknologi bergerak cepat. Ilmu yang kita kuasai 5 tahun lalu bisa sudah usang hari ini. Kalau kita berhenti belajar, kita bukan hanya stagnan, kita akan tertinggal. Fokus pada value creation. Yang dihargai bukan seberapa cepat menulis kode, tapi seberapa bermanfaat besar nilai yang kita ciptakan untuk user. Terus di sini ada beberapa perbedaan software engineer yang menggunakan AI dengan tanpa menggunakan AI. Di sini ada beberapa aspek seperti kecepatan pesan. Kalau tanpa AI biasanya butuh waktu lama. Kemudian kalau dengan AI, auto complete kode, generate fungsi dan dokumentasi langsung dari prompt. Ada bug detection, ini secara manual, testing lama, kadang terlewat jika tanpa AI. Terus pakai AI mendeteksi bug dan kerentanan keamanan secara otomatis. Dan ada beberapa perbedaan lainnya. Bisa teman-teman ya. Dan ada skala project, semakin besar project, semakin sulit maintenance. Ini jika tidak menggunakan AI. AI membantu refactoring dan manajemen kode besar dengan konteks panjang jika menggunakan AI, software engineer menggunakan AI. Kemudian ada optimasi performa. Jika tidak menggunakan AI, analis performa manual atau lewat profiling tool. Kemudian AI, jika menggunakan AI
memberikan saran optimasi real time. Oke, untuk terakhir ada kesimpulan, di era AI, pekerjaan rutin akan makin sedikit. Kemudian AI yang hanya menulis kode tanpa skill lain akan rawan tergeser. Mereka yang memanfaatkan AI untuk mempercepat kerja sambil meningkatkan kemampuan berpikir, desain, dan komunikasi akan survive dan thrive. Analoginya, AI itu kalkulator untuk programmer. Yang menang bukan yang melawan kalkulator, tapi yang bisa menggunakannya untuk menghitung lebih cepat dan memecahkan masalah yang lebih besar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.